Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسول الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Mugi-mugi yang rawuh di majelis subuh ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rizki yang baik, mendapatkan rizki yang halal, dan rizki yang mencukupi. Wa amalan mutaqabbala, dan semoga amal salih-salihat kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi sebelumnya seperti kesepakatan terakhir. Nanti biar temanya menarik, maka pembahasan di setiap Ahad keempat itu berkaitan dengan bulan hijriahnya. Jadi ini kemarin nyicil ketemu Syahrul Hurum, bulan Hurum, khususnya bulan Muharram. Lalu kita bahas amalan-amalan dan pahala terbaik puasa Asyura kemarin. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Sekarang kita masih di bulan Muharram, tepat tanggal 13 Muharram. Berarti bulan depan akan dibahas tentang bulan apa Bapak Ibu? Bulan Safar, ya. Berikutnya setelah Safar Rabiul Awal dan seterusnya. Nanti pembahasan tarikh dan hikmahnya bulan-bulan hijriyah, sehingga ketika panjenengan rawuh di sini dan kami tidak berhalangan, Rabiul Awal apa yang terjadi di bulan itu dalam tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus sampai tiap bulan dalam kalender hijriyah. Kita lanjutkan terlebih dahulu yang berkaitan dengan bulan Muharram. Walaupun sudah dilaksanakan puasa Asyura yang kemarin menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa 1 tahun, tetapi perlu dilandasi keyakinan dulu, bukan berarti terus setelah tanggal 10 Muharram kita nol dosanya. Terus biayaan meleh, ya jangan. Wah, mulai sidik dosanya iki. Lah apa yakin puasa yang 10 Muharram kemarin diterima Allah atau tidak? Kan ya juga belum yakin. Ternyata puasanya, dalam puasanya ada dosa yang dihasilkan dalam puasa itu. Ternyata puasanya kemarin baru ikut-ikutan karena takmir Masjid Al-Azhar, bikin muamalat, bikin maklumat. Ternyata karena di sore harinya ada buka bersama Songgo Langit, wah rapena nek teko buka ke ora poso. Nah, ada hal-hal yang membuat puasanya saja belum mutaqabbala kok kita terus yakin bahwasanya dosa-dosa telah dihapuskan. Itu pun kalau sukses, kita menjadi orang yang baik dan sempurna puasanya pada hari itu, tidak semua dosa juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal kabair, semua dosa kecuali dosa-dosa besar. Nah, dosa membunuh, dosa durhaka orang tua,
dosa berzina, baik zina suami istri dengan yang lain ataupun zina mereka yang belum bersuami istri. Kalau dalam kaidah kita yang belum bersuami istri kalau berzina ya harus dinikahkan. Terus merampok. Merampok itu berarti lebih besar daripada mencuri. Nah, ya podo nggih, mencuri dan merampok nih nggih. Apa toh bedanya merampok dan mencuri? Merampok mungkin dengan kekerasan. Pokoknya podo mawon ya dosa cilik dan besar ya jangan dilakukan. Tetapi ini kaidahnya lebih kepada mengambil harta orang lain tanpa izin dan nilainya itu luar biasa. Besar. Dalam bahasa kita ya 80 gram emas. Umpami sekarang di angka 3 juta ya dikalikan saja 3 juta kali 80 berarti sekitar 240 juta. Jadi kalau ada mobil di Songgolangit yang diparkir di rumahnya, mobilnya Honda Jazz, regane sakniki second 150 juta, ya rada ora apa-apa. Tapi nek sing dicolong sing tenggang 3 HR Venue regane 280 juta langsung dosa besar. Jadi ngakali syariat ini kalau nyolong mobil niku dicicil, Pak. Banese oke sesuk spione genti ben tidak termasuk dosa besar. Cuman begini, ini kaidah yang harus dijalankan. Kalau khamr itu kita minum 1 teguk haram, maka kita dulit di telunjuk pun nilainya tetap haram. Tidak usah perlu mengambil dalil tentang memabukkannya. Ora apa-apa wong iki rung mabuk kok, halal enggak bisa. Ya, setitik tetap dinilai haram. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mungkin-mungkin puasa kita yang telah kita lakukan kemarin di tanggal 10 Muharram betul-betul menghasilkan kebaikan yang dihapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kita ulangi lagi dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istadza qahaitihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atul hurum thalatha mutawalliyat. Ini sudah masyhur, Nabi menerangkan perkara setahun itu ada 12 bulan. Minha dari 12 arba'a ada 4 al-hurum. Bulan hurum, bulan suci. Di sini dimaknai ini bulan suci terakhir dari thalatha mutawalliyat, dari 3 bulan yang urut. Ini bulan Muharram nih. Niki pun tanggal 13. Berarti tinggal setengah bulan lagi kita berada di bulan hurum. Di saat berada di bulan hurum ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersabar. Yang pertama diharamkan maknanya ojo gawe kekacauan, jangan merusak, jangan ada pembunuhan. Itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diharamkan di sini betul-betul ditekankan bahwasanya amalan-amalan yang hukumnya haram itu dijaga betul-betul. Sehingga kalau dilakukan itu akibatnya dosa yang dihasilkan pun juga besar. Itu di bulan hurum. Tetapi sebaliknya ketika kita itu menjalankan amal baik, maka dinilai Allah juga dengan nilai yang besar. Kalau Ramadan itu dilipat gandakan. Katakanlah kalau 10 kali lipat kebaikan jenengan sedekah, 10.000 pahalanya setara dengan 100.000 dunia, dan wallahu a'lam setara dengan kebijakan Allah tentang memberikan pahala kepada kita. Tetapi kalau di Syahrul Hurum, jenengan itu langsung diberi Allah pahala yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Sebesar apa? Sebesar cinta Allah kepada kita ketika melakukan amalan-amalan tersebut secara istiqomah. Kalau dalam bahasa kita mudawwamah, adwamuha wa inqalla. Dan Nabi mengatakan walaupun sedikit, walaupun amalan itu sedikit, gitu kata Nabi.
Tetapi jika amalan itu dicintai Allah, maka panjenengan akan dibantu untuk melakukan itu secara istiqomah karena sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di bulan Zulhijjah, Zulhijjah itu urut-urutan dari salah mutawalliyat. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nabi mengatakan, jika di antara kalian ada yang mengucapkan kata subhanallah di awal bulan Zulhijjah kemarin itu, maka Nabi mengatakan amalan itu akan mendapatkan pahala setara dengan dia berangkat jihad di jalan Allah. Ini pemaknaan ya, terus bukan berarti jenengan wah iki subhanallah ping 100 wis melu ning perang Badar ini. Bukan begitu. Ini cara Nabi untuk memuliakan bulan tersebut biar kita itu juga semangat beramal soleh. Sampai-sampai dikatakan setara loh, ini bisa mencapai pahala syahid di medan perang. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada amalan yang lebih baik daripada bulan Hurum? Bulan Zulhijjah saat itu ditanyakan. Maka Nabi mengatakan, illa rajulun. Ada kecuali seorang pemuda yang berangkat ke medan perang. Di saat dia berangkat ke medan perang, dia menginfakkan semua hartanya di jalan Allah untuk peperangan tersebut. Lalu qadarullah dia kembali ke rumahnya dalam keadaan tinggal nama saja. Inilah amalan yang bisa menyaingi beratnya timbangan amal di bulan Hurum Dzulhijjah saat itu. Jamaah rahimani rahimakumullah, ini Nabi memberikan motivasi supaya di bulan-bulan Hurum itu jangan disepelekan amal solih yang ada di dalamnya. Ya, bukan terus jenengan memaknai seperti ini loh contoh ya. Qul huwallahu ahad 3 kali itu kan setara dengan makna dalam dari Al-Qur'an secara utuh. Terus kita maknai ben khatam 3 kali ya. Kulhu ping 9. Ini tidak bisa dimaknai secara kuantitas karena ini kualitasnya. Jenengan umroh di bulan Ramadan karena nek daftar haji sekarang itu antrinya 34 tahun. Wah, umur saya wis 58 itat. Nek daftar saiki berarti mangkate pira, Pak? 55 tambah 34. Berarti meh 90 tahun. Lalu pikiran nalar kita iji urip ora ya? Akhirnya daripada duite kok sia-sia ra iso go mangkat umroh ya haji ya wis lah. Rasa daftar haji cukup untuk umroh saja. Nah ini tolong dirubah cara berpikir seperti ini. Gitu. Ya. Atau yang berpikiran untuk mengganti haji yang durasi antrinya lama, berarti kita ikut umroh saja di bulan Ramadan. Kan kuwi setara dengan pahala haji yang sempurna. Pada akhirnya panjenengan daftar umroh di bulan Ramadan. Terus mulai-mulai diundang pengajian atas nama Ibu Fulana ora teko. Wah, lah kok ora teko? Ora nek hajahe aku wis mangkat umroh di bulan Ramadan. Ndak bisa menggantikan haji. Pahalanya setara itu bukan berarti bisa badal amalan tersebut. Tetapi kita jadi termotivasi. Masya Allah pahalanya besar sekali. Bayangkan ketika kami berangkat umroh, lalu melaksanakan sholat di salah satu masjid yang kata Nabi, amalan sholatnya 1000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Azhar. Namanya masjid apa? Masjid Nabawi. 1000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Azhar. Terus ketika pindah ke Mekah, ada masjid yang kalau kita sholat di dalamnya 100.000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Azhar sini. Masjid mana? Terus dimaknai berarti nek umroh 10 hari, wis iso sholat, ganti sholat fardu, berapa? 80 tahun ke depan. Wah aman nih rasa sholatnya cukup. Ya enggak bisa. Enggak bisa menggantikan amalan. Setara pahalanya itu sebagai bentuk motivasi kalau di tempat-tempat itu kita semangat untuk beramal soleh. Kalau itu Nabi sebut tempat, sekarang Nabi sebut bulan atau waktu. Monggo kalau diberi waktu terbaik, ini gak sisa setengah bulan, maksimalkan untuk mencintai amalan-amalan. Termasuk ketika ditekankan di bulan Hurum, itu waktu terbaik berpuasa setelah
bulan Ramadan. Walaupun sebagian ulama hadis mengatakan puasa yang dimaksud adalah puasa di tanggal 10 Muharram kemarin, tetapi sebagian mengatakan semua puasa sunnah yang ada di bulan Muharram. Termasuk ini masuk dalam hari Yaumul Bid ya. Besok ketemu Senin. Senin puasa sunnah Senin plus Yaumul Bid. Jika ketemu Kemis, masih ketemu peredaran 2 pekan yang bisa kita berpuasa di dalamnya, yang timbangan amalnya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang kedua di bulan Muharram ini sejak di zaman jahiliyah memang terkenal sebagai bulan yang dilarang untuk menumpahkan darah. Dan kebaikan ini dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai salah satu syariat bulan hurum, jangan sampai melakukan peperangan di bulan itu. Lah nek awake dhewe niki perang nopo, Pak? Jenengan teng Gaza nggih mboten nderek. Teng pundi napa ajeng dikirim. Nah, maka pemaknaan lebih luas dalam diri kita di saat bulan-bulan hurum ini, ya ojo padu. Itu pemaknaan yang paling sederhana. Berarti nek di bulan-bulan hurum ini suami istri yang rukun, kan begitu. Anak dan orang tua yang nikmat. Suaranya jangan dikeraskan. Ini pemaknaan yang paling sederhana dalam keluarga. Jadi engkau nek bulan hurum. Kalau bulan puasa dulu kan kita juga punya kaidah kadhiminal ghaidh. Ramadan itu awake dhewe nek nesu dipancing mau amarah, aku poso, astagfirullah aku poso. Tapi ngantek maghrib kan gitu, Pak. Engko wae padune bar maghrib ditenono nek pas ra poso. Tetapi kalau Syahrul Hurum tidak. Syahrul Hurum itu 24 jam. 24 jam kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wah, andai kata bisa sebulan penuh kok panjenengan dan kula itu sabar tidak mau marah, insya Allah setelah selesai Syahrul Hurum kita lupa caranya marah. Kan keren banget marah lali kan, wah bagus banget itu. Bismillah, Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan hurum, bulan haram. Ya, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan maksiat di bulan-bulan itu berat sekali timbangan dosanya. Jadi lebih berat daripada bulan-bulan yang lain. Lalu amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan hurum ini juga lebih berat timbangan amalnya. Maka dimaksimalkan. Jangan sampai kita melewati sisa bulan Muharram ini atau bulan Syahrullah sia-sia. Berikutnya hikmah yang belum selesai kemarin kita bahas afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa bulan Ramadan. Wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Nah, ini tadi yang sudah kula terangkan, sebagian mengatakan spesial itu di tanggal 10 Zulhijjah kemarin. 10 Muharram kemarin yang kita sebut Asyura. Walaupun nanti ada khilafiyah perkara Tasu'a, ada lagi yang tanggal 10, 11. Wallahu a'lam bishawab. Lalu dilanjutkan dari hadis riwayat Muslim, lalu sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah as-sholatul lail, sholat malam. Bapak Ibu, ngertos nggih? Sholat yang dilakukan Nabi bahkan sebelum turunnya perintah sholat fardu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sholat yang dilakukan Nabi di setiap malamnya. Jadi sebelum perintah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya dalam salah satu fase perjalanan Isra wal Mi'raj itu Nabi sudah melakukan sholat dan gerakan sholat seperti sholat 5 waktu, tetapi dilakukan di malam hari yang beliau sebut as-salatul lail. Jadi gerakan sholat syariatnya itu tidak setelah Isra wal Mi'raj. Sebelumnya pun juga sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kaitannya dengan Isra wal Mi'raj, tetapi bukan di bulan Muharram. Peristiwa ini sebagai bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dididik untuk tidak mencintai dunia secara berlebih-lebihan.
Dan setelah ini kezuhudan Nabi tentang dunia bertambah luar biasa. Inilah yang nanti membedakan kita manusia biasa dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang saat itu langsung mendengar langsung dari lisan Nabi tentang kebaikan dan kenikmatan surga. Oke, kita bahas sedikit, kita keluar dari Syahrul Hurum. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram, lalu mampir ke Masjidil Aqsa, termasuk bagian yang nanti akan kita ceritakan di bulan Safar bulan depan. Ya, kenapa Masjidil Aqsa termasuk masjid yang dimuliakan oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Nabi mengatakan 3 masjid ini sebagai tempat safar dan ziarah terbaik di muka bumi dan tidak ada tempat lain sebaik 3 tempat ini. Maka Masjidil Aqsa disebut Nabi tempat sucinya umat Islam sampai sekarang. Bahkan menjadi jantungnya dunia Islam. Nanti kisah-kisah ini akan kami sampaikan di bulan Safar berkaitan dengan kenapa Palestina dan Baitul Maqdis sebagai tempat yang harus dimuliakan oleh kita dan tidak boleh dilupakan dalam doa-doa kita sehari-hari. Karena besok di akhir zaman tempat ini adalah tempat yang paling aman di muka bumi. Ya, dan ini sudah masuk ke fase tanda-tanda hadirnya kiamat kubro. Ya, kalau kiamat sugro mah setiap hari ada ya Bapak Ibu. Bahkan pilek dan gembrebengnya panjenengan itu juga masuk kategori kiamat sugro yang mengantarkan kepada sakaratul maut. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kembali ke peristiwa Nabi diangkat oleh Allah Ta'ala sampai bertemu dalam perintah salat 5 waktu. Itu di sisi lain ada cerita tentang Nabi itu sedang diuji oleh Allah dengan wafatnya istri yang dicintai beliau Khadijah binti Khuwailid. Lalu selisih sebentar ditinggal wafat pamannya Abu Thalib. Ya. Dalam redaksi kisah ini, Nabi itu sampai sedihnya luar biasa sehingga para sahabat menyebut ini sebagai tahun kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan ketok banget, sahabat saja sampai mengatakan itu. Cuman hebatnya kisah ini itu membuat Nabi semakin kuat untuk menyebut dunia itu sebagai tempat yang laghun wa la'ibun. Ya, tempat yang nanti beliau sampaikan kepada kita sebagai tipu daya saja, sia-sia, foya-foya, dan tipu muslihat. Barang siapa yang mencintai dia atau dunia secara berlebihan, maka rugilah dia. Nah, cuman bedanya kalau Nabi itu sudah langsung ditunjukkan, ibu bapak rahimani rahimakumullah. Kalau panjenengan sekarang jadi orang yang mboten gadah arto katakanlah, ya puasanya bukan karena ibadah tapi karena orang duwe duit dienggo tumbas sarapan. Wah menahan lapar. Tiba-tiba duwe duit iso jajan karo keluarga, jajane kuwi pentol bakso cimol sewunan loro ngoten niku lho. Sing cilik-cilik kae dicuculi sambel saos nikmat banget. Wah, saat itu rasanya nikmat sekali dengan jajanan seperti itu. Tapi ternyata setelah dapat kebarokahan harta, terus uangnya banyak, tiba-tiba jajannya berubah. Wes ora cimol pentol sewunan itu, tetapi tuku sing merek bakso mahal. Bakso mahal napa teng Solo? Oh, larang to niku, Pak. Enak tapi nggih. Oh, Masya Allah. Coba. Wah, terus akhirnya tumbas bakso alek, Pak De. Bakso alek. Wah ternyata uratnya Masya Allah nikmat. Wah kuahnya seruput lezat. Nah suatu ketika mampu untuk membeli bakso-bakso mahal enak ini, lalu ada orang yang memberikan panjenengan oleh-oleh cimel sewunan loro meneh sak kresek. Menurut panjenengan cimel apa cilok cimel niku enak mboten di lidah panjenengan. Wah niku Pak D niku. Artinya ketika ada kelezatan yang sudah kita rasakan dan lebih nikmat daripada yang telah kita rasakan sebelumnya, maka kita akan lebih condong untuk mengatakan tidak enak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditunjukkan tentang surga.
Nabi membau harumnya kasturi surga. Nabi sudah melihat contoh siksa dalam kubur, alam barzah. Nabi sudah ditunjukkan tentang neraka dalam peristiwa itu. Sehingga ketika beliau kembali ke dunia, maka tidak ada rasa setitik kecintaan terhadap apa yang dititipkan Allah di dunia kecuali berserah diri kepada Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi. Saat itu Nabi diuji Allah dengan wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaidahnya seperti itu. Kalau Nabi luar biasa, wah aman. Lah kita kan belum mendapatkan kenikmatan lebih baik daripada kelezatan dunia dan kita belum mengetahui menakutkannya azab. Nah, sehingga sekarang ya dinikmatinya dunia. Wes, kita berjalan di dunia ini sedang nikmat-nikmatnya dan ketika nanti datang sakaratul maut, maka dia adalah pemutus kelezatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-lazzati, diputuskan kelezatan itu. Siapa dia? Sakaratul maut. Berarti memang dunia ini disebut Nabi tempat yang lezat, nikmat. Nabi sudah diberi kenikmatan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu jangan takut ya, sebagai orang mukmin walaupun kita kekurangan oleh-oleh untuk akhirat, tetapi panjenengan dan kula kan sudah mendapatkan kenikmatan paling hakiki di muka bumi, yaitu Islam. Islam Madinah, agama yang paling diridhoi oleh Allah dan diselamatkan nanti siapapun pemeluknya walaupun dia masih membawa dosa-dosa ketika kematiannya. Ya nek saged nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya nek saged kita hitung-hitung lah. Nah, Syahrul Hurum itu termasuk salah satu hikmahnya ya kita harus hati-hati dan checklist. Kan jarang ya kita ngelis kebaikan kita dengan keburukan. Sebelum tidur diistighfari amal-amal soleh kita tadi. Ya Allah, aku ngerasain ini wis pirang keh banget, astagfirullah. Itu jarang kan kita begitu tuh. Dosa-dosa kita enggak kita catat. Ya karena memang sudah menjadi rutinitas. Wah, astagfirullah naudzubillah min dzalik. Neman-neman sekali Bapak Ibu rahimani rahimakumullah arsyadakumullah. Nah, kenikmatan itu jangan sampai sirna. Nabi pernah bilang sama Allah ketika di tahun kesedihan itu sampai curhatnya begini, ya Rabb, mau dibawa kemana risalah agama ini? Mau dibawa kemana lagi? Di tahun itu kan Nabi tindak ke Taif, Bapak Ibu. Sebagai ikhtiar beliau itu untuk menghilangkan rasa sedihnya. Tetapi di Taif malah semakin sedih itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Bani Saqif. Bani Saqif itu salah satu suku yang disegani di kota Taif yang ternyata sudah terkena hasud Amr bin Hisham atau biasa kita sebut Abu Jahal. Dia sudah duluan ke sana untuk mengatakan akan datang nanti seseorang dari golonganku ya. Dia akan datang mengatakan ini dan itu namanya Muhammad. Ojo percaya dia itu tukang sihir. Sehingga Bani Saqif lebih percaya kepada Amr bin Hisham yang saat itu saudagar kaya, pemimpin perang, komandan dan disegani saat itu. Sehingga ketika Nabi sudah datang ke Taif, dimusuhi, dilempari batu, tambah sedih lagi saat itu Nabi. Gitu loh ceritanya Bapak Ibu. Wes ikhtiar, ya Allah saya coba mau ke Taif. Nah, setelah itu diangkatlah Nabi sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesedihan Nabi tentang salah satu kecintaannya terhadap dunia. Tuh, keren toh Pak? Jadi sebetulnya cerita ini Masya Allah, panjenengan bisa merasakan bahwasanya suatu saat ketika disebut sakaratul maut, ya, sakarat itu kan sifatnya, fitrahnya sakit ya Pak ya, sakit. Tetapi panjenengan bisa memaknai enggak kalau ada anak-anak yang takut sakit ketika di khitan itu? Wedi, tetapi
dipancing dengan main game. Ada tempat khitan anak-anak main game itu. Pas dia main game itu gundahnya berubah, rada anteng, wah dokter perawatnya khitan, ngerti serampung. Wah baru wah serampung dan seterusnya. Sama, ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama kisahnya si Zulaikha. Ibu-ibu ingat enggak? Ya Bapak, ada Zulaikha yang mengatakan Yusuf itu tampan sekali, luar biasa. Tetapi ibu-ibu sosialita yang lain mengatakan, wah kowe iki moto lanangen kok. Kurang ngerti wong lanang kok kepincut-pincut. Wah, oh belum tahu dia. Akhirnya dikumpulkanlah ibu-ibu ya sejawatnya Zulaikha untuk diundang ke rumahnya, disiapkanlah rajang-rajangan. Ya ibu-ibu aku ditulungi ya gawe-gawe sop ini, masak sop yo. Jenengan jatahi wortele iki kentange, tolong dikupaskan, tolong dirajangi, nanti kita masak. Pas ngerajangi itulah Nabi Yusuf lewat di depan mereka. Pas lewat di depan mereka luar biasa ibu-ibu tadi domblong nonton kesemsem sampai tidak sadar pisau mereka itu wis entek ngerajangi wortele ngerajangi kentange langsung kena jari jemarinya mereka. Ini kami maknai bukan masalah tampannya Nabi Yusuf ya. Di saat panjenengan mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada sakitnya fisik kita, maka saat itu rasa sakitnya sirna. Kelingane, lorone ketika Nabi Yusuf hilang. Wah, perih. Ali bin Abi Thalib sampai dalam riwayat beliau dihapus, dicabut anak panahnya dari punggung, tetapi beliau minta saat melaksanakan sholat, yang sholat saat itu adalah sholat nikmatnya Ali bin Abi Thalib, sehingga hilang rasa sakitnya. Dan inilah pemaknaan kita tentang husnul khotimahnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku Islam. Ya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmatnya husnul khotimah, walaupun secara sifat fitrahnya sakit. Ketika bejana dikeluarkan airnya, Nabi memisalkan ruhnya orang yang beriman, solih, bertakwa itu seperti air yang dikeluarkan dari bejana. Tapi sekali lagi, kalau sifatnya sakit ya tetap sakit. Loh, kok bisa? Bisa. Ketika Allah tampakkan kenikmatan surga ketika sakaratul maut. Mau gimana coba? Semua rasa sakit akan hilang, walaupun sifat fitrahnya sakit. Ibu, bapak, jenengan keselomot atau kena cipratan minyak goreng pas goreng lele niku panas napa adem? Sifatnya panas, nggak bisa jenengan kepletian, adem banget, tidak mungkin, panas tetepan gitu. Sifatnya seperti itu. Tetapi kalau di situ saraf sensorik kita sedang menikmati sesuatu yang lebih dari itu, maka rasa sakit itu sirna. Jadi dalam nalar dunia saja kita bisa buktikan itu. Makanya ketika panjenengan nanti sakaratul maut tidak siap pun, ya, tenang. Orang Islam itu insya Allah khalidina fiha abada, kembali ke kampung halamannya itu jannah. Ada beberapa malaikat nanti yang datang ke panjenengan. Kalau kita orangnya yang nakal sia-sia atau sholat, ya bisa jadi takut dan kaget. Ketika mereka datang, kita tidak pernah melihat mereka, yo takut. Wong jenengan digetak, dida sama putune we, wah kaget kok, mencolot, adrenalinnya naik, matanya melotot, kan begitu. Awalnya masih, wow, kan begitu. Ini baru orang yang kita kenal, ngagetin. Coba kalau ada makhluk yang tidak pernah kita kenal datang dan kita tidak siap, maka banyak diagnosa dokter itu orang meninggal di rumah sakit, apa? Secara rekam medisnya darahnya dipacu cepat, kaget, lalu ada karena jantung, padahal tidak ada riwayat sebelumnya tentang sakit jantungnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika malaikat datang nanti dengan nasihat dan menenangkannya.
Orang-orang yang beriman itu didatangi dengan alla takhafu wala tahzanu. Ndak usah takut, takhafu, khauf. Ndak usah takut. Wala tahzanu, ndak usah tahzan, la tahzan, ndak usah sedih. Udah, iki dunia itu bukan tempat yang kekal. Udah nyaman habis ini tenanglah. Kamu akan bertemu Allah dengan segala luar biasanya akhirat. Maka nasihat para malaikat nanti kita disuruh tenang. Disuruh jangan takut. Disuruh jangan sedih. Dan kita takut tentang dunia kalau ditinggal. Jenengan meninggal, ibu, ya ibu-ibu, ya Allah, nek aku mati sehingga kopi bojoku sapa? Wah, sama itu. Saya naik gantine mengke cepet ya. Kalau dunia. Tapi kan yang mau kita lalui habis ini kan Masya Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Lah dapat mutmainnah itu ketika kita tidak takut, tidak sedih, ketika Allah cabut kenikmatan dunia pada diri kita. Ibu bapak rahimani rahimakumullah, arsyadakumullah. Jadi insya Allah kita rutinkan pembahasan bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan, siapa tahu strategi dakwah Ahad keempat ini kita tiap bulan Hijriah bisa memaknai kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada bulan-bulan tersebut. Sarapan sampun siap? Alhamdulillah. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma barik lana. Ini masih jam 5.36, tapi kalau cekapkan sekian dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga bermanfaat dan setelah ini semoga kita lebih berhati-hati kembali untuk senantiasa mengingat kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi. Selain melaksanakan sunnah-sunnah beliau, mastata'tum. Jangan sampai sekali-kali kita tidak memaksimalkan sunnah Nabi, tetapi malah menyepelekan. Jazakumullahu khairul jazak. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.